Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Muzakkiratus Salatin terdapat catatan harian Raja Sultan Turki Murad keempat. Dalam catatan itu mengisahkan bahwa pada suatu malam Sultan Murad dalam keadaan galau, bimbang, dan pada saat itu sangat gelisah. Sehingga Sultan Murad mengajak pengawal istana untuk keluar sejenak untuk mengurangi kegalauannya. Maka Raja Murad mengajak pengawalnya untuk keluar rumah, keluar istana sejenak. Dalam perjalanan mereka menyusuri kota, menyusuri kampung-kampung, maka tiba pada sebuah lorong yang kecil. Kemudian Sultan Murad dan pengawalnya menemukan seorang laki-laki yang tergeletak. Setelah Sultan Murad memerintahkan pengawalnya untuk memeriksa laki-laki itu, ternyata laki-laki itu telah meninggal dunia. Namun yang paling aneh bahwa sekalipun ada orang yang tergeletak, tapi ada beberapa orang yang lalu lalang di tempat itu tanpa memperdulikan orang yang tergeletak terbaring tersebut. Kemudian Sultan Murad memanggil mereka, karena mereka juga tidak mengetahui bahwa itulah sultan. Karena kebiasaan sultan itu kalau keluar melakukan penyamaran, mereka tidak mengetahui bahwa yang memanggil itu adalah Sultan Murad. Sultan Murad bertanya, kenapa kalian hanya melihat orang ini tergeletak dan ini orang meninggal? Siapa dia ini? Di mana rumahnya? Di mana alamatnya? Orang-orang kemudian saling berpandangan, seakan-akan menyesalkan kenapa orang yang di hadapan mereka ini mengurusi orang yang sudah meninggal itu. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Maka Sultan Murad mengajak mereka, kemudian bertanya, kenapa dengan orang ini? Maka orang-orang itu menjawab bahwa orang ini zindik. Zindik itu artinya orang yang suka meminum minuman keras dan juga suka berzina. Kemudian Sultan mengajak mereka untuk membawa ke rumahnya, membawa jenazah ini ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya ditemui istrinya, dan istrinya meninggal setelah mengetahui bahwa suaminya telah meninggal dunia. Dan orang-orang yang mengantar tadi segera berlalu meninggalkan rumah duka tersebut, dan tinggallah Sultan dan pengawalnya. Di hadapan jenazah, sang istri kemudian menangis dan berkata kepada jenazah, demi Allah saya bersumpah, wahai wali Allah, saya sudah menduga bahwa kejadiannya akan seperti ini. Saya bersaksi bahwa kau adalah orang yang benar. Mendengar apa yang disampaikan istrinya tadi, maka Sultan Murad kemudian bertanya kepada istrinya, memang ada apa dengan suamimu ini? Maka istrinya menjawab bahwa suami saya ini pekerjaannya setiap malam keluar dari rumah, kemudian mendatangi semua toko-toko yang menjual minuman keras, kemudian dia membeli semampunya. Kemudian minuman keras itu dia bawa pulang ke rumah, kemudian dia tumpahkan di toilet. Setelah itu dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah malam ini aku telah mengurangi dosa-dosa orang muslim akibat meminum minuman keras. Kemudian setiap malam juga dia keluar mengunjungi tempat-tempat pelacuran, kemudian memberi uang kepada pelacur-pelacur itu dan menyatakan kepada mereka bahwa malam ini semua kalian sudah dalam bayaranku. Maka saya berharap tutup rumah-rumah kalian, tidak akan menerima tamu lagi di malam ini.
kemudian dia pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah malam ini aku telah meringankan dosa-dosa para pelacur itu, dan aku telah menghindarkan dosa bagi generasi-generasi muda Islam. Mendengar cerita ini, maka Raja Murad, Sultan Murad kemudian menangis, dan dilanjutkan cerita oleh istrinya bahwa saya pernah mengatakan kepada suami saya bahwa nanti kalau kamu meninggal, maka tidak akan ada orang yang mengurus jenazahmu, tidak akan ada orang yang memandikan jenazahmu, dan tidak akan ada orang yang akan menyalatkan jenazahmu. Suami saya hanya tersenyum dan berkata, insya Allah kalau saya meninggal nanti, maka saya akan diurus oleh sultannya negeri ini, dan akan saya disolati oleh para ulama dan para waliullah di negeri ini. Mendengar cerita istrinya ini, Sultan Turki, Sultan Murad kemudian sedih dan meneteskan air mata, kemudian berkata kepada istrinya, sadaqta, benar apa yang disampaikan suamimu ini. Saya inilah Sultan Turki, Sultan Murad keempat, dan saya berjanji demi Allah, saya akan mengurus langsung jenazah orang ini, suamimu ini, dan saya akan mengundang seluruh ulama, seluruh waliullah yang ada di negeri ini untuk bersama-sama besok menyalatinya, mengurus jenazahnya, kemudian menguburkannya. Maka pada esok harinya Sultan Murad kemudian mengundang semua ulama, para waliullah yang ada di negeri itu, dan orang ini diurus jenazahnya oleh sultan, oleh ulama, oleh para waliullah. Demikianlah kisah ini yang tertulis di dalam kitab tadi. Kita bisa mengambil sebuah hikmah yang sangat besar, bahwa yang pertama hikmahnya adalah seorang pemimpin harus bisa mendeteksi sedalam-dalamnya persoalan yang hadapi oleh rakyat, seperti yang dilakukan oleh Sultan Murad tadi. Sultan Murad bisa turun langsung di tengah malam melihat keadaan rakyatnya, dan menemukan yang selama ini orang yang dianggap sebagai orang yang bejat moralnya ternyata luar biasa. Karena deteksi Sultan Turki, Sultan Murad ini, dia bisa mendeteksi bahwa ternyata orang ini adalah orang yang baik, seorang waliullah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa jangan cepat kita memberikan vonis, menjatuhkan vonis kepada seseorang. Terlalu banyak yang kita tidak ketahui dari diri seseorang. Terlalu banyak yang kita ketahui dari kulit-kulit luarnya saja, tapi kita tidak ketahui apa yang ada di dalam relung hatinya yang paling dalam. Sehingga kalau kita bisa menyikapi ini, maka tentu kita tidak akan mudah untuk memfitnah orang, tidak akan mudah untuk menjelek-jelekan orang, tidak akan mudah a priori terhadap diri seseorang. Karena sesungguhnya hanya Allah yang Maha tahu tentang keadaan diri seseorang. Mudah-mudahan dengan kisah ini, insya Allah kita mengambil satu iktibar yang sangat besar, sehingga insya Allah kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik, akan menjadi manusia yang bisa menilai diri sendiri ketimbang menilai orang lain. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.